Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Jamaluddin Siddiq dalam video pembelajaran mata kuliah Shorof. Materi yang pertama yaitu Ta'rifus Sharfi, pengertian ilmu shorof. Ilmu shorof atau juga dinamakan at-tasrif secara bahasa bimana at-taghyir atau perubahan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menggunakan istilah tasrif, yaitu terletak pada surat Al-Baqarah ayat 164. Terdapat lafal tasrifur riyah, bermakna perubahan angin dari satu arah ke arah yang lain. Ilmu shorof atau at-tasrif secara istilah mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu dari ulama ahli bahasa Arab klasik atau linguis Arab klasik. Mereka mendefinisikan ilmu shorof sebagai al-ilmu alladzi tu'rafu bihi kaifiyatu siyaghatil abniyah al-arabiyah. Ilmu yang untuk mengetahui tata cara pembentukan kata-kata Arab, di mana kata-kata ini tidak meliputi i'rab atau bina, yang mana kedua istilah ini termasuk dalam wilayah kajian ilmu nahwu. Atau dalam istilah lain, mereka mendefinisikan ilmu shorof sebagai ilmu tentang hukum-hukum pembentukan kata dan kondisi atau hal-hal yang terkait dengan huruf-huruf kata tersebut, baik berupa bentuk asal, waziyadah, penambahan, wasihatin dan kata dalam bentuk sehat, wa i'lalen, proses i'lal, wa ibdal, proses ibdal, dan lain sebagainya. Kalimah dalam bahasa Arab atau bisa kita maknai sebagai kata merupakan susunan dari huruf-huruf beserta harokatnya masing-masing. Karenanya disebut bangunan atau bina, jamaknya abniyah. Misalnya kata-kata ba, artinya telah menulis, terdiri dari 3 huruf yang semuanya berharokat fathah, yaitu kaf, ta, dan ba. Sigot atau bentuk kata dalam bahasa Arab misalnya sigot fi'il madhi maklum, kataba. Sigot fi'il madhi majhul, kutiba. Sigot masdar, kitabun. Sigot isim fa'il, katibun. Sigot isim maf'ul, maktubun, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua berasal dari ahli bahasa Arab modern atau linguis Arab modern. Mereka mendefinisikan ilmu shorof sebagai kullu dirasati tataswilu bil kalimah. Setiap studi atau ilmu yang berkaitan dengan kata. Au ahadi ajzaiha, atau salah satu dari bagian dari kata tersebut, atau bisa kita maknai sebagai huruf-huruf pembentuk kata. Wa tu'addi ila ikhtilafil ma'ani an-nahwiyah, dan kata-kata itu menyebabkan atau mempunyai fungsi menjadikan makna-makna yang berbeda secara gramatikal. Secara lebih lanjut, kita dapat pahami konsep ilmu shorof dari gambar berikut, yaitu gambar tentang tartibu ulumil lughah, urutan hierarkis tentang ilmu linguistik. Hierarki ini terdiri dari 3 bagian. Satu, bagian paling bawah adalah ilmu aswat atau ilmu fonologi. Ilmu ini membahas unsur awal atau unsur terkecil dari sebuah bahasa, yaitu bunyi tunggal. Contoh, bunyi a, i, u, babi, bu, tatitu, dan lain sebagainya. Kemudian hierarki yang kedua ada ilmu shorof. Ilmu ini membahas terkait kata. Dan hierarki yang tertinggi adalah ilmu nahwu, yaitu ilmu yang membahas terkait kalimat. Gambar ini berbentuk piramida hierarkis yang mengisyaratkan ini adalah urutan yang harus dilalui secara urut, bertahap, dan tidak boleh terbolak-balik dalam belajar ilmu bahasa. Artinya, seorang pelajar
harus mempelajari ilmu aswat atau ilmu fonologi terlebih dahulu sebelum belajar ilmu sorof. Dan ia harus belajar ilmu sorof terlebih dahulu sebelum belajar ilmu nahwu. Karena banyak dari tema-tema sorof yang tidak mungkin dipahami tanpa ia belajar ilmu fonologi atau ilmu bunyi. Khususnya yang terkait dengan tema-tema seperti iklal, ibdal, iklab, dan lain sebagainya. Sebagaimana ada banyak juga masalah-masalah nahwu yang tidak mungkin dipahami sebelum belajar sorof terlebih dahulu. Oleh karenanya, banyak dari ahli bahasa atau linguis modern menyebut ilmu nahwu dan ilmu sorof sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Mereka menamai kedua ilmu tersebut dengan satu istilah yaitu grammar atau al-qawaid. Dan memuat yaitu satu sorof sepadan dengan istilah morfologi dan an-nidham sepadan dengan istilah sintaks. Kalimat Zaidun qari'un kitaban. Anda tidak akan mampu mengetahui posisi kalimat kitaban jika Anda tidak tahu bahwa kata qari'un sigotnya adalah isim fa'il. Artinya, Anda tidak tahu posisi gramatikal pada kata kitaban kecuali Anda mengetahui bentuk morfologis daripada kata qari'un. Jika kita urutkan, kata qari'un itu adalah isim fa'il yang dibentuk dari fi'il madhi qara'a yaqra'u, di mana kata qara'a adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul. Dan kitaban berposisi sebagai maf'ul bih dari kata qari'un. Dan maf'ul bih ini harus dibaca nasab dengan alamat fathah tanwin. Kemudian materi yang kedua yaitu midanu ilmu sorfi atau wilayah kajian ilmu sorof. Wilayah kajian ilmu sorof ada dua, yaitu satu isim mutamakin dan dua fi'il mutasorif. Isim mutamakin yaitu yang disebut ilmu nahwu sebagai isim mu'rab, yaitu isim yang dapat berubah akhir harokatnya. Dia ada dua jenis, satu isim mutamakin amkan, yaitu isim yang menerima tanwin. Contohnya Zaidun, Katibun, dan Hasanun. Yang kedua, al-mutamakin ghairu amkan, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Contoh Fatimatu, Ahmadu, dan Khodra'u. Jenis isim mutamakin ini berarti mengeluarkan lawan katanya, yaitu isim mabni. Dan huruf-huruf seperti huruf jar, huruf ataf, dan huruf-huruf yang lainnya. Kemudian wilayah kajian sorof yang kedua adalah fi'il mutasorif, artinya ma yuqabilu ila tasrif. Fi'il yang menerima untuk ditasrif, wala yulazimu suratan wahidah, dan dia tidak hanya mempunyai satu bentuk saja. Contoh kata jalasa, dia mempunyai variasi bentuk kata yang lain yaitu yajlisu, ijlis, la tajlis, dan lain sebagainya. Fi'il mutasarrif ini berarti mengeluarkan lawan katanya yaitu fi'il jamid, yaitu fi'il yang hanya mempunyai satu bentuk saja. Seperti contohnya adalah laisa, madama, karuba, asa, ni'ma, khola, akhoda, yang termasuk ke dalam fi'il-fi'il muqarabah, fi'il roja, fi'il madah wadzam, fi'il istisna, fi'il syuru', dan lain sebagainya. Kemudian at-tasrif atau ilmu sorof tidak menerima kata yang jumlahnya di bawah 3 huruf. Kecuali pada kata asalnya ia berjumlah 3 huruf, namun kemudian mengalami proses hadzaf atau pengurangan kata. Contohnya adalah kalimat i kalami, qi nafsak, qul wabi'. Kata yang bercetak tebal merah pada asalnya adalah
tetap berjumlah 3 huruf. Karena i diambil dari fi'il wa'a ya'i. Qi diambil dari waqa yaqi. Qul diambil dari qala yaqulu. Bi' diambil dari ba'a yabi'u. Termasuk juga contoh ada yadun dan damun. Yadun bermakna tangan dan damun bermakna darah. Kedua kata ini termasuk juga dalam kajian ilmu shorof karena dalam asalnya itu tetap berjumlah 3 huruf. Yadun asalnya adalah yadayun. Damun asalnya adalah damawun atau damayun. Materi yang ketiga adalah al-mizan as-sorfi atau skala morfologis. Likulli fi'lin mizanun yuzanu bihi. Setiap fi'il mempunyai yang namanya mizan atau timbangan. Wal mizan as-sorfi dan timbangan sorof atau skala morfologis itu menjadi mikyasun atau alat ukur yang dibuat oleh ulama sorof untuk mengetahui hal ehwal tentang bentuk sebuah kata. Kemudian alat ukur dalam bahasa Arab selanjutnya disebut wazan. Dan kata yang ditimbang dengan wazan itu disebut mauzun. Kemudian wazan atau mizan terdiri dari 3 huruf yaitu fa, ain, lam. Menyesuaikan dengan syarat minimal jumlah kata dalam sorof yaitu 3 huruf yaitu sulasi. Di mana fa sepadan dengan huruf pertama, ain sepadan dengan huruf kedua, dan lam sepadan dengan huruf ketiga. Maka jika ada kalimat kataba, maka huruf kaf disebut fa fi'il, ta disebut ain fi'il, dan ba disebut lam fi'il. Selanjutnya, wazan itu harus sesuai dengan mauzun dalam satu harokat, sukun, dan penambahan huruf. Contohnya adalah kata karuma wazannya adalah fa'ula, kasaro wazannya adalah fa'ala, rumhun wazannya adalah fu'lun, kutubun wazannya adalah fu'ulun. Ini adalah contoh kata yang jumlahnya 3 huruf. Kemudian jika ada kata yang jumlahnya lebih dari 3 huruf, maka kita lihat apakah huruf tambahannya itu adalah huruf asli atau tidak. Yang pertama, jika huruf tambahan ini adalah asli, artinya ia berasal dari kata itu sendiri dan kata itu tidak memiliki makna tanpa ada huruf itu, maka dalam wazannya kita tambahkan satu lam di akhir. Jika kata itu berjumlah 4 huruf atau rubai. Dan kita tambah 2 huruf pada akhir wazan jika kata itu khumasi atau berjumlah 5 huruf. Contohnya, dahroja wazannya adalah fa'lala. Tom'ana wazannya adalah fa'lala. Dirhama wazannya adalah fa'lala. Kimatro wazannya adalah fi'alla. Zabarjada wazannya adalah fa'allala. Kemudian, bila penambahan itu adalah hasil dari pengulangan salah satu huruf dari huruf-huruf kata asal, maka di dalam wazannya kita juga ulang huruf tersebut sesuai dengan posisi yang ada dalam mauzunnya. Contohnya adalah kata azzoma. Huruf yang diulang atau bertasydid di sini adalah huruf dha yang ada di ain fi'il. Maka wazannya adalah fa'ala. Kemudian ihmarra, lafal yang bertasydid atau diulang-ulang adalah huruf ra yang berposisi pada lam fi'il, maka pada wazannya juga diulang pada lam fi'il menjadi if'al. Kemudian kata ighrawraqa, huruf yang berulang adalah huruf ra yang terletak pada ain fi'il, maka ain fi'il ini juga kita ulang pada wazannya menjadi if'ala.
Kemudian yang selanjutnya, jika huruf zaidah itu bukan merupakan huruf asli ataupun huruf yang diulang, maka dalam mencari wazannya, kita cari bentuk dasarnya terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan huruf zaidah seperti yang ada dalam mauzunnya. Contoh Fataha. Di situ ada huruf tambahan alif setelah fa fiil, maka dalam wazannya juga kita munculkan alif setelah fa fiil menjadi fa'ala. Kemudian contoh iftataha. Huruf tambahannya adalah hamzah di awal, kemudian tak setelah fa fiil, maka juga sama kita munculkan dalam wazannya menjadi ifta'ala. Kemudian infataha. Huruf tambahnya adalah hamzah di awal dan nun. Maka wazannya menjadi ingfa'ala. Kemudian istaftaha, huruf tambahnya adalah hamzah, sin, dan ta di awal. Menjadi wazannya istaf'ala. Kemudian selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada huruf ilat yang oleh ulama sorof disebut dengan i'lal. Di mana huruf-huruf ilat ini harus diganti dengan huruf yang lain. Maka dalam mencari wazannya adalah dilihat dari bentuk asalnya. Contoh, ba'a. Di sini wazannya bukan fala, tapi tetap fa'ala. Karena kita lihat asalnya ba'a adalah baya'a. Begitu juga dengan daro. Wazannya adalah tetap fa'ala karena asluhu adalah dawaro. Begitu juga dengan da'a. Wazannya bukan fa'a, tapi tetap fa'ala. Karena melihat dari asalnya da'a adalah da'awa, kemudian roma juga sama, wazannya fa'ala. Karena asalnya roma adalah romaya. Kemudian ada jenis perubahan lain yang terjadi pada kata yang disebut al-qalbul makani atau pergeseran tempat, di mana satu huruf menggeser huruf yang lain. Dan dalam mencari wazannya juga kita samakan proses pergeseran huruf tersebut dalam mauzunnya. Contohnya adalah Ayisa. Maka wazannya adalah afila. Karena asalnya Ayisa adalah Yaisa. Fa'ila. Maka wazannya juga ikut dirubah menjadi afila. Kemudian ada kata hadiah. Wazannya adalah alifa. Karena hadiah adalah dibalik dari kata wahidun. Di mana dua jenis perubahan ini bukan menjadi ranah kajian dari sorof 1, tapi menjadi ranah kajian dari sorof 2. Kemudian setelah Anda memahami dari konsep muqaddimah tentang ilmu sorof 1 ini, di akhir perkuliahan silahkan Anda mengerjakan at-tadribat, latihan-latihan yang terkait dengan materi. Yang pertama, carilah wazan kata-kata berikut. Kemudian yang kedua, carilah fi'il mudhari' dan fi'il amar dari fi'il-fi'il berikut. Kemudian yang terakhir, carilah wazan dari potongan ayat Al-Quran berikut ini, yaitu terhadap kata-kata yang bercetak tebal merah. Semoga materi kali ini bisa Anda pahami. Syukron ala timamikum. Kita bertemu di lain video. Ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.